Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Kegiatan seorang ibu rumah tangga yang selalu berulang itu aja, dan masakannya juga itu aja teman-teman. Nah, ini pagi hari ini aku mau masak cumi ya teman-teman. Kemarin tuh aku beli cumi di pasar. Nah, ini aku siapkan dulu untuk bumbu-bumbunya. Itu untuk santannya tadi udah aku siapkan. Sekalian ini aku mau masak juga gulai buat bapak aku ya teman-teman. Seperti biasa, bapak aku itu sukanya gulai ikan itu dimasak kuning atau dibikin gulai masin gitu. Nah, ini aku lagi kupas-kupasin untuk si jahe dan juga kunyitnya. Gimana nih, sebelum lanjut ke videonya, kita absen dulu. Teman-teman yang lagi nontonin video aku ini dari daerah mana aja, boleh nih komen di kolom komentarnya aku. Mana tahu yang lagi nontonin video aku ini tetanggaan atau dulu pernah juga satu SMA-an, boleh reuni ya di kolom komentarnya aku. Bisa jadi aja udah lama nggak pernah jumpa gitu ya teman-teman, mana tahu jumpanya di sosial media seperti kayak di video YouTube aku ini ya. Nah, ini santannya udah aku siapkan ya teman-teman, lanjut aja mau aku saring lagi untuk santannya. Nah, ini santannya tadi aku blender aja ya teman-teman, karena kemarin itu kelapanya aku beli di pasar. Jadi kalau parutan kelapa di pasar itu dia kasar ya teman-teman, jadi kalau diperas pakai tangan nggak bakalan keluar untuk santannya. Ini tadi aku tinggal dulu ya teman-teman untuk masakan aku. Lanjut di sini aku mau ngantar si abang didikan subuh, karena hari Minggu ini si abang didikan subuh ya teman-teman. Nah, ini tadi itu subuh itu sempat hujan ya teman-teman. Aturannya tadi si abang itu 6:30 udah aku antar karena masih hujan. Jadi aku tunggu reda dulu ya teman-teman. Akhirnya aku ngantar si abang itu jam 7 kurang gitu. Nah, itu adik Rafiq dia mau minta ikut gitu ya teman-teman. Cuma karena kondisi di luar itu masih gerimis, aku nggak bawa ya. Nah, ini si adek aku tinggal aja dengan si abang Raja. Kebetulan abang Raja hari ini dia nginep di rumah ya teman-teman. Nah, ini lanjut aja aku ngantar si abang Razik MDA dulu. Di situ nampak teman-teman jalanan basah. Hujannya itu turun dari jam setengah 5. Badainya itu kuat di subuh hari itu, terus mati lampu juga pas jam setengah 5 itu teman-teman. Hidupnya itu lampu udah di jam setengah 6. Nah, ini si Abah Razik udah sampai aja di MDA ya teman-teman. Nah, ini aku habis ngantar abang Razik pulang MDA, aku lanjut aja tadi mandikan si adik Rafiq. Kebetulan adik Rafiq itu dia tadi pas aku tinggal itu BAB ya teman-teman, makanya lanjut di sini aku mandikan si adik Rafiq. Udah selesai aku mandikan si adik Rafiq, ini aku baru lanjut buat masak-masaknya ya teman-teman. Nah, di situ dia karena udah mandi, udah enakan, dah main sendiri gitu ya teman-teman. Dan tadi pagi bangun tidur itu dia juga udah kopi mase gitu ya. Nah, ini bumbu-bumbunya ada aku siapkan, ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan cabai rawit dan juga ketumbar. Itu cabai rawitnya untuk tangkainya memang gak aku buang gitu ya teman-teman, karena memang aku tuh kalau masak cabai rawit itu untuk tangkainya aku haluskan juga ya teman-teman, karena kata mamaku bisa buat penangkal sakit perut gitu. Nah, aku nggak tahu ya mitos apa faktanya, boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Nah, ini aku tuh dulu nenekku juga pernah bilang gitu teman-teman, kalau masak pakai cabai rawit itu untuk tangkainya jangan dibuang, katanya bisa penangkal sakit perut, karena kan ada orang yang nggak cocok dengan cabai rawit ya.
Nah itu tadi aku udah masukkan untuk bumbu halusnya, ada daunnya, ada daun kunyit dan juga serai. Nah itu aku lupa loh teman-teman masukkan daun jeruk, karena tadi pagi itu aku kan buru-buru ya teman-teman, ngantar jemput si abang, jadi alhasilnya aku lupa untuk masukkan si daun jeruknya. Tapi nggak apa-apa, untuk rasanya masih tetap enak ya teman-teman. Nah di kompor sebelah aku juga masak buat gulai bapak aku ya teman-teman. Nah bapakku tuh setiap hari dia selalu makan gulai ini ya teman-teman. Karena bapakku itu nggak bisa sekarang makan yang berminyak-minyak digoreng-goreng gitu, karena keras gitu ya. Bapakku tuh giginya udah pada nggak ada gitu ya, jadi masakannya itu ya seperti itu aja, gulai kuning. Terus untuk cabenya itu dia sukanya sambal terasi. Nah ini untuk gulai cuminya, langsung aja aku masukkan cuminya karena udah mendidih tadi untuk santannya. Nah itu cuminya aku beli 100.000 ya teman-teman, karena itu cumi harganya sekilonya itu 65.000. Bermacam-macam sih harga cumi kemarin itu di pasar, mulai dari 100 sampai harga paling rendah itu 60.000 gitu ya teman-teman. Nah tergantung ukuran juga ya, kalau yang aku beli ini ukurannya sedang gitu ya teman-teman. Nah itu aku tambahkan juga untuk tahu coklat di gulai cuminya. Alhamdulillah ini gulai bapakku udah masak ya teman-teman, karena hari ini sebetulnya mama aku tuh jadwalnya itu pergi terapi, cuma tadi itu karena ditelepon lagi sama yang terapinya, katanya yang terapi itu badannya kurang enak, jadi untuk terapi hari ini dibatalkan, jadi mama aku tuh terapinya diundur besok pagi. Makanya tadi tuh aku di sini kerjanya itu buru-buru gitu ya teman-teman. Nah ini juga hari Minggu, karena jam 9 itu aku juga harus ngantar anak-anak les renang. Pokoknya luar biasa banget lah teman-teman. Walaupun hari libur, tapi yang namanya emak-emak itu nggak ada pernah kata liburnya teman-teman. Malah menurut aku itu di hari Minggu itu pekerjaan malah makin banyak dan makin menumpuk. Dan kalau di hari Minggu itu rasanya waktu itu cepat berlalu, dan pekerjaan itu rasanya nggak pernah habis-habisnya. Gimana nih teman-teman di rumah atau para ibu rumah tangga di rumah, apakah merasakan hal yang sama dengan aku kalau hari Minggu itu hari-hari yang betul-betul begitu, untuk pekerjaannya itu begitu menumpuk ya? Boleh dong kita sering sharing di kolom komentarnya aku. Ini lanjut ya teman-teman, aku nyuciin piring-piring bekas aku masak tadi. Sebetulnya sih belum selesai ya pekerjaan aku di dapur itu, cuma aku kerjanya di sini nyambil ya teman-teman. Nah ini aku cuciin juga untuk piring-piringnya. Nah ini hari udah menunjukkan jam setengah 9 gitu ya teman-teman, tapi aku masih belum siap untuk kerjaan. Tadi sebelum aku ngantar anak-anak pergi les, aku sempatkan dulu sebentar nyuapin bapak aku makan gitu ya teman-teman, karena bapak aku tuh kalau makan sendiri itu dia agak susah buat nyuap gitu ya. Nah ini kan nampak aktivitasku di dapur masih belum selesai. Untuk gulaiku itu masih belum matang kali ya teman-teman, jadi aku tinggal juga sebentar. Dan itu aku juga ngukus nasi ya, nasi tadi malam masih ada sisa, biar nanti sebelum anak-anak pergi berenang bisa makan terlebih dahulu dengan nasi itu. Nah nasi itu kalau nggak dikukus pagi-pagi gitu kan dingin ya teman-teman dan keras, karena aku tuh kalau masak nasi itu misalnya nasiku udah matang, terus magicumnya itu aku cabut ya, bagian atasnya itu aku alas pakai sapu tangan bersih, terus baru aku tutup gitu. Alhamdulillah kalau seperti itu nasinya bisa awet ya teman-teman. Misalnya aku masaknya itu dari pagi sampai besok paginya itu masih bisa dimakan ya. Nah jadi kalau ada sisa nasi aku kukus kembali untuk nasinya, biar nasinya itu pagi itu panas ya teman-teman pas anak-anak makan gitu. Karena orang di rumah ini
seperti aku dan anak-anak dan juga pak suami itu nggak pandai teman-teman makan nasi panas-panas gitu, mesti didinginkan dahulu. Makanya aku tuh mikir aja lebih baik kalau nasinya udah matang magicomnya dicabut aja daripada ntar mau makan didinginin gitu ya teman-teman. Nah ini aku lanjut tadi bersih-bersih di bagian wastafel, aku bersihkan itu untuk batu gilingan cabenya udah aku turunkan juga ya. Alhamdulillah ini gulai cumiku juga udah matang ya teman-teman, tapi ini nggak aku salin untuk si gulai cuminya, aku biar aja di dalam wajan jadi pas mau makan nanti bisa dipanaskan. Dan gulai bapakku juga udah matang. Lanjut ke aktivitas aku yang lain. Ini tadi aku dibantuin sama neneknya anak-anak ngejemur pakainya teman-teman. Tadi tuh aku udah bilang gak usah dibantuin biar aku nanti yang jemur, tapi neneknya anak-anak itu gak mau diam ya, padahal kakinya itu lagi sakit loh teman-teman. Terus dia bilang biar dihangerinnya aja nanti aku yang ngeluarin jemurannya gitu. Di sini aku mau sapa-sapa teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini, lagi ngapain aja? Lagi beraktivitas kah atau lagi santai? Nah, di sini aku juga mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah selalu support aku dengan cara nonton video aku dari awal hingga akhir ya teman-teman. Dan juga yang udah like, komen, dan subscribe di video aku. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah selalu setia nungguin setiap aku upload video ini. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari aku. Ini tadi untuk jemurannya tadi udah aku keluarkan gitu ya teman-teman. Nah ini sebagian aku yang jemur lagi karena kasihan loh teman-teman, kaki neneknya anak-anak itu memang lagi sakit-sakitnya. Ini besok Selasa jadwalnya neneknya anak-anak ke dokter spesialis saraf gitu ya teman-teman. Pokoknya aku berusaha selalu buat bawa si nenek kemanapun terapinya ya teman-teman biar bisa sehat lagi. Dan aku lagi jalankan semua ikhtiar ya teman-teman. Aku bawa terapi berenang, aku juga bawa terapi ke Sinse, aku juga bawa terapi ke dokter spesialis saraf. Semoga dengan ikhtiar ini neneknya anak-anak bisa sembuh seperti semula ya teman-teman, doain ya, amin amin ya rabbal alamin. Neneknya anak-anak itu udah lumayan lama saraf kejepitnya teman-teman, cuma aku nggak berani buat ngelakuin operasi karena kata dokter kemungkinannya itu 50-50 ya teman-teman. Katanya kalau berhasil ya sehat, kalau enggak mungkin kemungkinan terburuknya itu lumpuh ya teman-teman. Jadinya di sini aku ambil alternatifnya itu terapi dulu, aku coba ya teman-teman, karena dokter pun nyarankan nggak usah dioperasi, kita coba dengan jalur terapi dulu. Nah di sini aku lanjut aja ngejemur pakaian ya teman-teman. Terima kasih banyak ya udah dengerin curhatan aku di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.